Shalom, selamat hari Minggu untuk para jemaat GKI San Francisco yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu kita. Oleh karena itu, baiklah kita bersaat teduh sebentar. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat, pertolongan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama secara virtual dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir, menyertai dan memimpin pikiran kami, mulai dari awal hingga akhir ibadah. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan yang berkontribusi dalam ibadah virtual ini. Engkau berikan semangat selalu untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Evang yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan berikan hikmat atasnya agar kami semua mengerti, memahami, dan menjalankan firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh baik.
Kebaktian Minggu tanggal 31 Januari 2021 ini terjadi hanya karena pertolongan kita di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, tema kebaktian adalah berkuasa, bukan demi sensasi, posisi, dan prestasi. Mazmur 111 juga menjadi bacaan leksionari kita. Saya akan bacakan pada ayat ke-10 saja. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 9 berbunyi begini. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Pemazmur mengingatkan kepada kita tantangan sebagai manusia. Bahwa kebebasan yang sesungguhnya Tuhan anugerahkan supaya kita taat, supaya kita memelihara perjanjian kita dengan Allah, seringkali justru kita langgar. Karena itu saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kasihanilah kami. Kami sering melanggar kemerdekaan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam relasi sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, anggota gereja, dan sebagai perorangan, kami seringkali lebih menyukai hal-hal yang menyenangkan hati kami, ketimbang untuk mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersukacitalah bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya dan percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru berdasarkan kitab 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 15. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang sungguh dapat melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, sebagai pernyataan sukacita atas anugerah pengampunan dosa yang Tuhan beritakan, mari kita berdamai dengan diri kita, juga dengan orang-orang seisi rumah, dan orang-orang yang juga saudara kenal sebanyak-banyaknya, supaya dunia bersukacita bersama-sama. Haleluya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku
hamba-Mu Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Tiba saatnya bagi kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab sebagai kebenaran janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa, kita memohon kekuatan dari Roh Kudus bagi kita. Tuhan yang Maha Baik, kami rindu untuk tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu, dan kami rindu untuk bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami setia untuk memberitakan firman-Mu, melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kami. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Tuhan. Bacaan kedua, Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian bunyinya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Memasuki tahun 2021, pada minggu terakhir bulan Januari, kita mungkin juga sesekali mengingat sudah sekian lama kita punya persahabatan dengan orang-orang tertentu. Kita melihat bahwa betapa bersyukur pergantian tahun tetap tidak mematikan semangat untuk tetap berelasi, bahkan juga dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang sama. Beberapa hari lalu, organisasi tempat saya juga masih menjadi relawannya, bernama The Climate Reality Project Indonesia, sejak tahun 2009, itu mengadakan reuni. Saya tidak bisa ikut karena saya sendiri jamnya tidak cocok, ya, karena itu mesti subuh-subuh, ya, waktu Amerika. Tapi saya lihat posting-posting foto mereka, mengingatkan kembali tentang momen-momen di mana kami dulu traveling sama-sama, jet lag bareng-bareng sambil ikut konferensi, dan bagaimana saling mendukung satu dengan yang lain dalam mempresentasikan atau juga memberikan penyuluhan, pengkaderan kepada komunitas-komunitas sesuai dengan bahan-bahan yang sudah kami terima dalam konferensi-konferensi sebelumnya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi salah satu contoh bahwa untuk membuat satu komunitas berlangsung, kesuksesannya tidak bisa hanya ditentukan oleh seorang pemimpin yang sama terus-menerus. Perlu ada kaderisasi, perlu ada regenerasi, perlu ada pergantian kepemimpinan. Makanya juga kita kenal ada institusi. Dan kita bersyukur di dalam pola-pola kepemimpinan dalam tubuh gereja kita, Presbyterian Church, GKI, kita melihat lembaga gereja kita ini juga menjadi sebuah lembaga yang memastikan bahwa pergantian kepemimpinan terus berlangsung. Karena kita melihat betapa Allah sendiri yang akan memampukan setiap orang. Ada langkah-langkah praktis, ada pelatihan-pelatihan, ada ajaran-ajaran atau konfesi yang diteruskan kepada generasi ke generasi supaya tidak ada kuasa yang dominan, tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, Ulangan 18 ayat yang tadi kita baca, ayat 15 sampai 20 juga mencerminkan tentang kelembagaan, mengatur supaya karya manusia terus berlanjut, supaya firman Allah tetap diberitakan kepada dunia. Ada imam, ada tua-tua, ada raja-raja yang punya jalur komunikasi juga langsung kepada Tuhan. Dan nabi yang menjadi penyambung lidah Tuhan, itu diperlihatkan bahwa mereka tidak dapat menimbun kekuasaan bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya mereka malah diundang untuk terus rindu berbagi roh Allah yang hidup, serta berbagi tanggung jawab yang Tuhan Allah
berikan kepadanya. Nah, saudara-saudara, untuk itu ketika pada hari ini kebaktian kita bicara tentang berkuasa, bukan demi sensasi, posisi, atau prestasi, maka saya melihat sekurangnya ada 3 hal yang kiranya bisa menolong kita. Yang pertama adalah dari cuplikan ayat Kitab Markus. Kalimat, sebab ia Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Sebab ia, Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dan kuasa yang dipakai di dalam bagaimana seseorang bersaksi dan menjadi pekabar Injil. Yang pertama adalah dia mesti punya semangat untuk mendamaikan. Musa, dalam contoh Perjanjian Lama, menjadi nabi yang bersemangat untuk mendamaikan, bukan? Keluaran 32 misalnya. Keluaran 32 mengingatkan kita bagaimana Allah begitu murka mau membunuh orang Israel akibat anak lembu emas tuangan yang dibuat oleh mereka. Lalu Musa maju memohon pengasihan Allah. Musa ingin mendamaikan hubungan itu. Lalu juga dalam bagian lain, Kitab Bilangan 16. Kitab Bilangan 16 juga bercerita ada Korah, Datan, dan Abiram memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun. Musa menahan perbuatan mereka. Gagal. Tuhan maju membuat mereka ditelan bumi. Ngeri ya. Lalu umat Tuhan masih juga bersungut-sungut. Tuhan mau memusnahkan mereka yang bersungut-sungut ini. Musa tetap maju. Musa remuk hatinya. Musa segera mengutus Harun, supaya Harun berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Dan Harun mengadakan korban pendamaian bagi mereka, agar tulah Allah berhenti dan tidak mematikan semua orang Israel. Jadi yang pertama, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang mengaku diri beriman, punya kuasa dari Tuhan, maka mari kita belajar dari kitab Markus maupun juga kitab Ulangan tadi, tentang bagaimana Nabi Musa berperan sebagai sosok yang memberikan, menyatakan pendamaian. Jadi kalau kita mau lanjut menjadi orang-orang yang punya damai sejahtera, menjadi orang-orang Kristen yang tetap bertekun dalam firman Tuhan, bagian pertama ini mengajak kita juga, saudara, untuk mengadakan pendamaian. Menjadi orang yang suka memperdamaikan, menjadi orang yang suka menghadirkan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan bukan sebaliknya, semangat memecah belah. Alkitab menceritakan bagaimana di dalam sepanjang Perjanjian Lama ada nabi, ada imam, tapi juga ada nabi dan imam-imam palsu. Namun Ulangan 18 ayat 15 tadi menjadi pengesahan bahwa Allah, Tuhan, tidak akan membiarkan umatnya sendirian. Kepalsuan, perpecahan tidak akan pernah Allah tolerir. Disinilah kita melihat bagaimana tadi Nabi Musa begitu tampil sebagai sosok yang sejati, belajar untuk tidak cari sensasi, tidak cari posisi, tidak kejar prestasi yang membanggakan hatinya. Dan bahkan 2 minggu terakhir kebaktian-kebaktian kita juga bicara soal Samuel, bicara soal Nabi Yunus, bagaimana melalui pemanggilan Nabi, ada Samuel, ada Yunus, ada Yeremia, ada Musa, bahkan juga ada Elia. Kita melihat bagaimana mereka menempuh pemanggilan itu karena mereka sendiri tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Jadi mari saudara, jadilah sosok yang memperdamaikan, bukan sosok yang memecah belah. Dan kita bersyukur pasca pelantikan Presiden Amerika Serikat,
juga pasca kejadian-kejadian alam yang terus bertubi-tubi menimpa saudara-saudara kita yang berada di berbagai benua, maka kita juga mau belajar menjadi orang-orang yang tetap berfokus kepada kehendak Tuhan. Tidak mau ditarik sana-sini, tapi kita mau mencari kebenaran, perdamaian, karena Tuhan memanggil kita. Lalu yang kedua, menjadi sosok yang berkuasa, tidak cari sensasi, posisi, dan prestasi, maka yang berarti juga menjadi sosok yang bertanggung jawab, yang bersedia untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dan juga bersedia untuk berperan, bertanggung jawab, supaya hal-hal buruk tidak menimpa mereka yang dikasihi oleh Allah. Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama tadi memperdengarkan firman Tuhan begini. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Saudara, Allah mengajarkan orang, apalagi sebagai seorang nabi, untuk mengambil tanggung jawab. Allah juga mengajak umat, bukan hanya nabinya tetapi juga umat, diajari soal tanggung jawab. Bahwa setiap orang itu dipanggil untuk memperdengarkan, meneruskan, mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dan bukan yang lain. Bicara tentang sabda Allah bukan tentang diri sendiri. Ada yang memang merdu didengar, tetapi juga ketika bicara soal firman Tuhan, kadang-kadang ada kata-kata yang pedas, yang mungkin juga merobek hati kita. Dan jelas di sini Allah memperlihatkan orang yang dipanggil oleh Tuhan, para murid Yesus, nabi-nabi, para imam itu, mereka bukan motivator pemikiran yang positif melulu. Karena tugas mereka adalah menjadi penyambung kebenaran firman Tuhan bagi umat Allah. Jadi mari saudara-saudara, begitu juga peran dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas setiap kehidupan yang kita lewati. Bahkan juga tadi kitab Markus 1 memperlihatkan bagaimana pada zaman Yesus sebetulnya kuasa jahat itu sangat ditakuti. Dan bahkan dipakai untuk menjelaskan banyak kondisi medis dan psikologis. Jadi kalau orang udah kelihatan gejalanya tidak sehat, tidak waras, secara mental mungkin kelihatan gelagat yang mengganggu atau yang terlalu mencolok begitu ya, maka seringkali itu dikaitkan dengan kuasa jahat, dan kuasa jahat menjadi hal yang bisa membingkai penjelasan-penjelasan tentang kondisi-kondisi medis dan psikologis tadi. Tetapi di sini Markus mengingatkan adanya kuasa dan otoritas Yesus. Bahwa Yesus bersama para murid ke Kapernaum, dia mengajar di sinagoge selama Sabat, dan sinagoge di sini dibangun sebagai tempat kudus. Yesus disampaikan, diberitakan sebagai sosok pribadi yang dari Allah Trinitas sendiri. Bagaimana melalui dia Allah Bapa berfirman, berkarya, dan juga bagaimana dengan Roh Kudusnya Yesus hadir untuk menyatakan datangnya keselamatan dari Tuhan. Dan metode dan cara dia hadir ini sangat berbeda dengan cara para ahli Taurat selama ini. Yesus langsung memakai kuasanya untuk merespon segala sesuatu yang terjadi, termasuk yang ada di hadapannya. Karena biasanya a man with an unclean spirit ini, orang yang kerasukan roh ini biasanya disikapi dengan tidak ramah. Dan tentu mesti dijauhi. Secara literal dijauhi, begitu saja ya, harus dijauhi. Secara moral juga nggak pantas.
Dan secara ritual juga mesti ada praktek-praktek ritual yang mesti dilakukan supaya si roh jahat ini gak deket-deket begitu ya. Dan Yesus di situ diperlihatkan dia berani mengusir. Dan Markus memaku ucapan laki-laki itu sebagai cerminan orang-orang di situ yang hidupnya berpadanan dengan kuasa jahat di dunia. Apakah engkau datang untuk menghancurkan kami? Begitu ya, ucapan-ucapan itu muncul. Ucapan itu mengingatkan ulang para ahli Taurat yang ajarannya itu demonik, yang ajarannya itu seperti kuasa jahat, kuasa setan yang tidak membebaskan tetapi menekan dan membelenggu manusia. Jadi ketika Markus mengangkat kisah ini, Markus mau mengingatkan betapa cara pikir ahli Taurat, ajaran yang mereka kembangkan itu tidak ada bedanya dengan ketika orang kerasukan roh jahat. Bahwa dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, bahwa dia menjadi orang yang terus-menerus punya ambisi, punya fokus yang tidak menuju kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah satu cerminan lagi-lagi bahwa kita justru sebaliknya. Berfokus kepada apa yang Yesus kerjakan. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Yesus tidak meninggalkan tempat itu, tetapi dia menghadapi perjumpaan tadi dan dengan kuasa dari Allah, dia menghardik kuasa jahat tadi. Dan dengan dia menghardik kuasa jahat tadi, ini sekaligus menjadi sebuah gebrakan, hardikan kepada mentalitas pengajaran para ahli Taurat yang cenderung membelenggu manusia untuk tidak sampai kepada Allah. Karena di situ ada arogansi, ada keangkuhan, ada semacam sikap hati yang ambisius, yang berkuasa dan sebagainya. Jadi mari saudara-saudara, dalam bagian kedua ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu berarti juga kita mau belajar menjadi orang yang bertekun. Kita mau belajar menjadi orang yang tidak lari dari masalah. Kita mau belajar jadi orang yang berani untuk tetap hadir di situ dan tidak sekedar melemparkan tanggung jawab kepada yang lain. Dan ini yang mesti kita juga lihat menjadi sebuah gejala dunia di masa kini. Seolah-olah kalau sudah hidup menekan berat, kejahatannya kedapatan, maka dia mau lari dari tanggung jawab. Ini terjadi dalam berbagai sisi kehidupan yang sangat kelihatan maupun juga yang belum kelihatan. Tetapi akar-akarnya itu terus berusaha menggerogoti kehidupan kemanusiaan kita. Jadi marilah ajari kita semua untuk bisa memikul tanggung jawab mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita bangun kesadaran untuk bertanggung jawab dari keluarga kita. Bersama dengan anak-anak ya. Habis makan, bekas makanannya ditaruh pada tempatnya. Entah di kompos atau juga mungkin di tempat sampah, lalu taruh di tempat siap dicuci, ya. Jadi masing-masing diajari untuk bertanggung jawab dari hal-hal yang paling kecil. Pulang sekolah, memang sekarang masih virtual ya, tapi mungkin pulang sekolah, pakaiannya ajari taruh sendiri di tempat cucian, ya. Nanti ada orang dewasa yang bisa bantu, tetapi boleh mereka juga belajar bertanggung jawab untuk hal-hal kecil. Jadi suami, jadi istri juga begitu. Jadi mertua, jadi anak, menantu juga sama. Masing-masing kita belajar untuk terus melatih tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan bertetangga kita, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, saudara-saudara, bacaan-bacaan dalam kitab Ulangan maupun kitab Markus tadi mengingatkan kita tentang kesediaan menghasilkan buah. Jadi belajar berkuasa bukan demi
sensasi, posisi, dan prestasi yang pertama tadi adalah kesediaan untuk mendamaikan ya. Kedua, kesediaan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesediaan untuk menghasilkan buah ya. Apa maksudnya menghasilkan buah? Di sini kita belajar dalam Alkitab tadi, para nabi juga selalu ada buah yang dihasilkan. Dampak perbuatannya itu membawa orang pada kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari sensasi, bukan supaya namanya terkenal, bukan supaya posisinya bisa berubah lebih baik, bukan supaya dia mencapai prestasi, supaya dia diakui, dipuja, dan dipuji. Bukan. Tetapi bahwa kita belajar untuk menghasilkan buah, misalnya belajar juga dari Nabi Yunus pada bacaan minggu lalu. Ya, Yunus bahkan dengan 8 kata dalam khotbahnya. Walaupun semula dia males-malesan, nggak mau karena dia kesel sama orang Niniwe, karena dia benci sama perbuatan mereka kepada orang Israel. Tetapi ketika Allah membuatnya untuk pergi ke Niniwe, Yunus beritakan 8 kata sebagai khotbah bahwa Niniwe harus bertobat, kalau tidak Tuhan akan menumpas mereka. Ada hasilnya. Orang-orang Niniwe bertobat. Raja Niniwe juga memerintahkan pertobatan. Hewan-hewan juga ikut memuliakan Tuhan. Lalu kitab Markus pada hari ini. Dikatakan dalam teks tadi, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara, tanaman aja kita tahu bagaimana supaya mereka menghasilkan anak cabang tunas yang baru. Kita bisa mengerti bagaimana supaya sayuran atau buah-buahan itu menghasilkan buah yang baru. Dan bukankah hal yang sama Tuhan mau ingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan? Dalam teks tadi, si orang yang kerasukan tadi juga mengenali Yesus. Rohnya itu mengenali Yesus, roh jahat itu mengenali Yesus sebagai the Holy One of God. Dia yang kudus, yang datangnya dari Tuhan. Dan di dalam konsep agama Yahudi, agama dunia Yunani Romawi kuno waktu itu memandang bahwa manusia itu perlu dibebaskan dari kuasa roh atau kuasa jahat. Dalam Yudaisme, kehadiran roh jahat ini adalah lambang pertarungan Allah dan kuasa jahat. Karena itu ironis sekali bahwa ketika ada roh jahat terjadi di situ, yang pertama kali kenal siapa Yesus itu bukan pemimpin agama, juga bukan pemimpin jemaat. Tetapi yang pertama kali kenal dialah the Holy One of God, justru adalah the unclean spirit. Adalah roh jahat itu yang kenal duluan. Dia adalah anak Allah. Lalu Yesus mengklaim lagi tentang tempat yang kudus akan manusia. Dan tebak, siapa tempat kudus? Apa tempat kudus yang Tuhan maksudkan di situ? Ternyata Tuhan mengklaim bahwa tempat yang kudus itu bukan Kapernaum. Juga bukan sinagoge. Tetapi adalah orang itu yang kerasukan. Dia adalah tempat yang kudus bagi Allah. Saudara, disinilah indahnya bahwa kita belajar bahwa Tuhan itu begitu menghargai setiap manusia. Sebagaimana Tuhan Yesus mengklaim bahwa tempat yang kudus itu adalah orang itu sendiri. Itu berarti Tuhan menajamkan pemahaman bagi kita. Markus juga memperlihatkan kepada kita supaya kita menerima diri kita. Supaya kita juga menghargai setiap orang di sekeliling kita. Sebagaimana Yesus memandang orang yang kerasukan itu adalah orang yang berharga di matanya,
Maka demikianlah juga setiap orang yang sekarang ini kita pandang dalam kehidupan kita, diri kita, orang lain, orang asing, keluarga kita, siapapun mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang bagi Yesus, di situ juga Tuhan akan dimuliakan. Jadi mari saudara-saudara, di sini kita jadi belajar bahwa ketika Yesus mengajar, dia bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, bukan sekedar menuntut orang supaya dia berubah, tetapi juga di situ ada pemulihan. Di situ juga ada pengembalian martabat orang itu kembali menjadi sosok yang berharga di mata Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, nyatakanlah buah-buah itu. Tidak cukup kalau kita hanya sekedar menjadi seorang pendamai. Kita juga mesti ikut bertanggung jawab untuk setiap proses kehidupan yang kita alami. Dan bahkan Tuhan juga mau kita menghasilkan buah, supaya setiap orang, kita, mereka, siapapun itu, kenal dan menyadari bahwa setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Setiap kita adalah yang kudus di hadapan Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan bagi saudara dan saya dan kita semua. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan melayani. Karena di situ kami belajar tentang kaderisasi, tentang melatih kuasa yang tidak berpusat pada orang tertentu. Tetapi bagaimana kuasa itu juga dibarengi dengan kasih yang Tuhan teladankan bagi kami. Sehingga setiap orang dapat punya tempat yang sama untuk merayakan kemuliaan Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat GKI San Francisco dari setiap usia yang ada, baik dari masa kanak-kanak, bahkan janin-janin dalam rahim para ibu, dalam usia kanak-kanak, usia remaja, pemuda, dewasa, juga kaum lanjut usia. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata, pakailah kami sebagai sarana kebenaran firman-Mu yang ikut memperdamaikan, yang mau bersedia bertanggung jawab, yang bersedia juga untuk menghasilkan buah-buah di dalam memuliakan Engkau. Bagi yang sedang lemah, mungkin karena patah semangat, karena ada sesuatu yang gagal dicapai, Tuhan kuatkanlah. Bagi yang sedang dalam proses berobat, dalam kondisi yang berbeda-beda, baik yang perlu treatment atau terapi berkepanjangan, maupun juga yang bisa dengan konsultasi per telepon sembuh, atau juga mesti dengan obat-obat yang mesti diminum pada waktu-waktu tertentu saja. Tuhan berkaryalah juga. Atau juga mereka yang pada hari-hari ini termasuk di dunia sedang mengalami keadaan COVID-19, sehingga mereka mesti diisolasi, sehingga mereka juga mesti bukan hanya protokol kesehatan, tetapi juga mereka mesti tidak dapat dulu berjumpa satu ruangan, satu rumah dengan orang-orang dicintai oleh mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka juga. Dan kalaupun juga mereka mulai lelah, tolong mereka Tuhan, pakailah, gerakanlah kami dan orang-orang di sekitar mereka, supaya mereka juga, kami juga menjadi alat-Mu, agar tidak ada seorang pun yang merasa kesepian dan kehilangan arah, karena kami selalu punya roh yang Tuhan hadirkan untuk menolong dan menopang kami semua. Kami juga berserah bersama-sama dengan masa-masa sesudah kepresidenan berganti, dan juga dalam kebijakan-kebijakan yang baru, biar Tuhan juga yang persatukan kami dalam kehendak-Mu saja. Karena dalam sejarahnya bangsa ini juga adalah bangsa yang mengenal Engkau Tuhan. Bangsa yang juga punya keragaman. Bangsa yang menerima hak asasi manusia untuk diterapkan. Karena itu biarlah segala instrumen hukum yang sudah berjalan dan hati-hati yang menyembah Engkau, Engkau pakai Tuhan, supaya mereka dapat bertindak dalam kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Kami juga serahkan penanganan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, baik yang ada di daerah Amerika, maupun juga di benua Afrika, atau benua Eropa, atau juga di Asia, dan di mana saja. Jauh dan dekat, kenal maupun asing bagi kami. Tuhan, Engkau yang mengerti tata surya, Engkau yang mengerti ekosistem, Engkau yang mengerti bagaimana manusia terus berusaha untuk mencapai pengetahuan yang lebih dan lebih lagi. Tapi biarlah di hati setiap manusia ini Tuhan terus taruh hati yang rendah hati. Hati yang terus penuh pertobatan. Hati yang terus
punya kasih mula-mula, agar kesusahan orang lain juga dapat terus menjadi bagian dalam perjalanan perenungan hidup kami, supaya kami terus bisa berbagi segala sesuatu yang dapat kami bagikan. Sebab apa yang kami punya pada dasarnya adalah apa yang Engkau sudah percayakan bagi kami untuk dikelolanya. Kami serahkan juga mereka yang bersyukur pada hari-hari ini karena ada tanda-tanda nyata yang Tuhan berikan dalam kepercayaan yang Tuhan tambahkan. Baik karena tahun hidup yang Tuhan karuniakan dengan perayaan hari ulang tahun mereka, juga prestasi-prestasi di sekolah, atau juga di pekerjaan, atau juga menempati rumah baru, dan juga mungkin ada rekonsiliasi dengan orang-orang saudara-saudara yang lain. Apapun itu Tuhan, Engkau tentu saja juga bersukacita, karena itu biarlah kami juga ikut bersukacita. Berikan kami semangat untuk terus bersyukur dalam segala keadaan, dengan memberi waktu, dengan memberi tenaga, dengan berbagi dana, dengan berbagi kepandaian, apapun itu. Sebab kami juga mau Tuhan supaya hari demi hari, kami dan keluarga kami dan tetangga kami dan masyarakat kami dan bangsa dan negara kami, di Amerika Serikat maupun juga di Indonesia, di mana saja sebagai orang Indonesia, biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap rendah hati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami, sempurnakan Tuhan di dalam kehendak-Mu saja. Seperti semangat pengajaran doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco.
Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Disebabkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kehidupan nyata masih Tuhan siapkan bagi setiap kita. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah jenuh, tetaplah berkarya dan bergiat di dalam hal yang memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, memampukanmu untuk terus menyatakan perdamaian dan pendamaian di tengah-tengah kehidupanmu. Kiranya Allah yang mengajarkan kita dalam Yesus tentang kehidupan yang bertanggung jawab, juga memeliharamu untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan panggilanmu. Kiranya Roh Kudus yang juga memampukan kita untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, besertamu, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.